adik-adik, kita akan ke sesi terakhir, sesi kedua yaitu sesi bincang sastra. Nanti akan dipandu oleh moderator Kakak Alex Tetol, beliau aktivis sekaligus jurnalis senior dan pegiat literasi. Mungkin saya panggil Kakak Alex untuk maju di depan, sekaligus akan dipandu narasumbernya Kakak Adolf Papilatur Maisteu. Beliau juga budayawan Papua, seniman juga. Beliau sudah hadir dari sejak tadi siang. Kakak dipersilakan mengambil tempat Kak di depan. Sama Ketua Komunitas Rimba, beliau sebenarnya selain Ketua Komunitas Rimba, beliau juga sebenarnya seniman rupa dan sastrawan juga sebenarnya, hanya konteksnya lokal, tapi saya selalu menganggap beliau adalah sastrawan. Untuk mengambil tempat di depan, lagi berganti Kakak Maria, silakan. Sama nanti mungkin dari perwakilan Ibu Guru, Kakak bisa maju di depan. Kakak akan melihat konteksnya Kakak sebagai guru, bagaimana sih Kakak melibatkan anak-anak untuk sampai kenapa orang bisa suka dengan seni seperti begini. Kakak dulu silakan, Kakak memilih di sana boleh? Ya, siap Kakak. Untuk peserta silakan duduk. Bernard silakan mengambil. Sam juga, peserta-peserta yang lain silakan. Kakak moderator boleh menempati di sebelah saya. Di sini Kakak. Oke. Itu yang lain, adik-adik juga boleh jadi peserta mendengar bagaimana sih orang-orang dewasa bicarakan. Perhatikan ini kameranya. Sastra. Perhatikan aja dulu kalau mati. Erna sama El boleh mengambil tempat sebagai peserta bincang sastra. Silakan. Arifin juga, Om Arif, Eca, Silamo sebagai wartawan bagaimana melihat konteks sastra. Kalau mau silakan bergabung. Kak, di depan, nanti di tengah aja dengan Kakak Maria. Kakak. Baik, saya ambil alih. Coba panggil Kak Maria. Kakak, silakan. Sama Ibu Guru Cinta. Silakan. Oh. Baru sudah jalan ini. Saya setel memang. Di depan. Kalau panas di depan. Kita sudah bisa mulai ya. Baik. Di depannya. Selamat sore. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Serta juga adik-adik mahasiswa, pelajar
sore ini kita bincang-bincang saja, ya. Kita bincang-bincang tentang sastra. Bu Pendeta sore, dosen, ada bukan dosen? Ya, kawan-kawan dari Calon. Oke. Ya. Sekali lagi selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bincang-bincang tentang sastra. Memang topiknya bintang sastra dan metode kita berdialog, interaktif, ya, setelah pemaparan bebas dari narasumber kita. Dan hari sore ini kita sudah punya 3 orang narasumber. Rencana kita memang Palamek, senator kita, dan beliau juga pegiat literasi kita. Ya, sayangnya beliau belum berkesempatan hadir, ada tugas di luar Manokwari, agak jauh, mungkin telat ke sini. Visi beliau saya paparkan sedikit dalam bidang persiapan kami. Memang beliau merencanakan adanya membuka 1000 rumah baca. Sekarang semenjak sebelum menjadi senator itu 30-an, sekarang sudah ada 40 lebih, ya, 42-45 taman baca, rumah baca yang sudah dibukanya. Pada prinsipnya sepakat kalau kemudian literasi itu menjadi sebuah gerakan rakyat, gerakan sosial, begitu ya. Oke, nanti lebih lanjut bisa kita berdiskusi dengan beliau di waktu yang lain, atau di penghujung diskusi kita, dialog kita ini beliau bisa bergabung, baik juga. Dan yang kedua, kita punya satu kehormatan bagi kita semua bahwa hadir, kita panggil Kakak Adolf Tapilaku. Beliau ini pria dengan rambut terpanjang se-Indonesia. Masih ya? Masih dalam posisi itu ya. Sudah berapa meter ini? 3 meter kan? Sudah 3 meter lebih pasti. Ya, belum terukur kan yang ada ujung-ujungnya. Bulatnya itu 3 meter. Terpanjang se-Indonesia. Dari preview performance beliau saja sudah sangat menunjukkan bahwa beliau seorang seniman pertama. Dan ya beliau, seingat saya, pernah juga membuka bersama beberapa kawan menggagas sebuah komunitas yang namanya Kipas Budaya. Kita mau deklarasi ini nanti, beliau sebagai, karena kami orang media, moderator ini udah di media biasanya menamakan orang, dan itu biasanya disebut dulu seorang kulturalis, budayawan kita, budayawan Papua. Oke? Itu deal. Kita kemudian dalam naskah-naskah kita naskah berita atau apa, penyebutan kemudian adalah seorang budayawan Papua. Gitu ya. Lebih jauh nanti akan perkenalkan diri sendiri. Narasumber kita juga ada yang punya kegiatan ini, Ibu Maria Lewu. Beliau koordinator komunitas Rimba, Rindu Membangun Papua. Keren kan namanya? Rimba itu Rindu Membangun Papua. Dalam hal ini, ya aplaus, kasih rambut. Dalam hal ini membangunnya bukan cuman yaitu gedung misalnya yang wah gitu. Itu ada orang lain bertugas besar. Lewat literasi, lewat sastra cerita. Lebih jauh nanti. Nah, dan yang narasumber kita yang ketiga, ini namanya guru itu setiap saat siap sedia gitu kan. Ibu Sinta Watae. Ya, guru bahasa Indonesia di SMP GPBK Vilanova, SMP Katolik Vilanova. Yang ada di sini, di sini. Anda itu Marifi. Jadi jauh nanti perkenalkan diri ya, sampai kita mulai. Kita mulai dari mana dulu? Biar ada kesempatan ke yang punya dulu ya. Sebenarnya kita semua ingin tahu apa sih sebenarnya Hari Puisi Indonesia ini.
latar belakangnya, gitu. Itu boleh ceritakan pengalamannya juga, boleh. Bagaimana terlibat dengan komunitas penyair, ya, sastrawan se-Indonesia sejak lama. Silakan. Baik, waktu tahun 2017 itu saya ada magang di Jakarta tentang magang di Perludem ya, pemilu dan demokrasi. Tapi jauh sebelumnya itu saya sudah mengenal teman-teman penyair Indonesia. Itu kami sudah berkenalan lewat Facebook. Terus waktu satu hari sebelum kepulangan saya ke Manokwari itu kami 3 minggu magangnya di Perludem, dan saya dihubungi langsung oleh Bang Asrizal, yang sekarang ketua Hari Puisi Indonesia Pusat. Kata Maria, ayolah main ke rumah seni di Jakarta. Akhirnya saya ke sana dan beliau mengenalkan Hari Puisi Indonesia ini, bagaimana mengenang karya-karyanya Chairil Anwar, terus karya-karyanya bersama dengan teman-teman penyair Indonesia. Nah, dari situ sekembalinya saya dari Jakarta dan saya mulai, karena mereka juga sudah kenal kehadiran komunitas rimba, dan diberi mandat lah kita merayakan yang pertama kalinya itu tahun 2017 juga. Waktu itu kebetulan kita juga bersama dengan rumah perpustakaan yang ada waktu itu, seperti Motor Noken Pustaka, terus banyak juga. Nah, mereka membantu kami untuk melakukan launching buku perdana kami itu Kawan Antara Sunyi. Terus ada penyair dari Papua juga, Bang Aman Sragim. Beliau sudah meninggal kemarin, menyedihkan karena satu-satunya waktu itu yang beliau hadir. Terus yang kedua, ketiga, dan keempat sekarang ya. Luar biasa. Itu cerita di depan layar itu. Di balik layar perjuangan yang panjang, terutama juga karena ibu dengan background ada dengan komunitas difabel ya. Ini perjuangannya luar biasa. Oke, kita dengar dulu dari Kakak Olof, Paman Gimbal. Ya, ini biasa sedikit Paman Gimbal. Nah, kalau gini kan nanti bisa perkenalkan diri lebih jauh. Tapi menurut saya begini, antara puisi, seni, dan literasi itu sebarat ibarat urat nadi kita, urat nadi sosial, urat nadi rakyat, bagaimana ini terus bergerak. Oke, katakanlah sektor-sektor lain bisa padam, menurut saya bisa padam. Tapi ketika ini padam, selesai dengan bangsa mati. Bagaimana wilayah kita? Terima kasih, saya Adolf, biasa dipanggil Anda. Kegiatan ini yang dimotori sama kawan-kawan komunitas rimba ini kayak blessing in disguise. Jadi keberuntungan yang nggak bisa kita tolak. Bagi saya ini original, genuine, karena hampir secara keseluruhan itu di banyak tempat, di banyak ruang yang sifatnya formal itu tidak mengambil inisiatif ini. Salah satu contoh yang paling menarik itu misalkan Fakultas Sastra Unipa. Ya, mereka nggak bikin apa-apa. Padahal kan ini momentum yang
bukan saja membutuhkan kreativitas, tapi kemudian di dalamnya itu pasti ada nilainya yang ngedorong itu. Nah, keberuntungannya karena bisa ngebangun narasi-narasi yang terpisah ini dalam satu kesatuan, musik, kebudayaan, dan literasi. Nah, kalau kita bicara literasi itu kita bicara teks, tapi kalau kita bicara komunitas dan aktivitasnya kita bicara konteks. Teks dengan konteks itu harus nyambung. Nah, musik, kemudian puisi, kemudian yang lain-lainnya yang bisa dikategorikan sebagai seni, itu bagian elemen dari kebudayaan itu kan. Dan apapun yang berkembang dari kreativitas masyarakat bisa ditumbuh kembangkan, ada suprastruktur nilainya, itu bisa dibilang sebagai kebudayaan. Jadi ini kebudayaan. Sama dengan orang-orang yang sering pawai, misalkan Pilgrim kemarin, itu juga bisa dikategorikan kebudayaan. Aktivitas masyarakat yang kemudian punya kesinambungan dan akan ada dampak lain dari itu. Nah, saya sebetulnya belajar antropologi, kebetulan di Bali, dan memang jauh lebih banyak berfokus pada politik sebetulnya. Nah, kebetulan saya dikasihkan tema musik, kebudayaan untuk menjembatani generasi dan perannya. Saya pikir teks dan konteksnya pasti kita ketemu. Ya. Kalau nanti kawan-kawan yang di ruang sastra ini bisa mencari, menggali, dan melakukan apapun yang dibutuhkan untuk diri sendiri atau komunitas. Di ruang musik juga begitu, itu akan dia selalu nyambung dengan apa? Dengan kondisi, dengan konteksnya. Seperti tadi Nona ini bicara tentang yang membacakan kayak prosa gitu, bukan puisi ya. Kemudian temanya itu adalah salib merah. Kan ketemu literasinya, ketemu pilihan diksinya, pilihan apalah gitu, ketemu dengan konteksnya, kondisinya. Nah, itu juga dengan musik. Di musik itu selalu bagian dari, kalau di budaya itu kita bilang mimesis. Mimesis itu peniruan. Di musik juga begitu. Selalu dia niru atau dia ngembangin situasi yang ada. Teman-teman yang mungkin sering dengar, misalkan di Bang Pals, misalkan Suami, ada lagu-lagunya yang terkenal, misalkan Bento atau Bongkar, ya. Itu kan ekspresi terhadap realitas, ya, terhadap konteks. Makanya selalu saja seni, terutama musik, itu bagian dari misalkan kritik ya. Mau dibilang kritik juga iya, mau dibilang respons juga iya, mau dibilang apalah, tapi selalu saja dia punya hubungan dengan situasi yang terjadi. Ya. Dan ini forum ruang kayak begini bagi saya ini sesuatu yang membahagiakan. Butuh orang-orang yang punya hati yang jernih, pikiran yang bersih, kemauan yang kuat, kemudian punya harapan untuk terus memberikan sesuatu yang sifatnya lebih soft gitu ya, lebih lembut, lebih datar, tapi kemudian membangun kesadaran. Orang-orang dengan kemampuan untuk memilih tidak berteriak, tapi menulis dan
itu lewat tulisan yang indah. Nah, salah satu yang paling saya gemari itu kayak Khalil Gibran ya. Saya hafal kata-katanya dan saya hanya itu saja yang saya hafal. Aku tidak takut terhadap kehidupan karena kehidupan dapat dikalahkan oleh kematian. Aku tidak takut terhadap kematian karena kematian dapat dikalahkan oleh kehidupan. Aku tidak takut terhadap kematian dan kehidupan karena kehidupan dan kematian dapat dikalahkan oleh cinta. Inilah cinta terhadap apapun ya. Terhadap ini Indonesia, terhadap Papua, terhadap Ya, terima kasih. Memang kali aku tidak takut kepada kehidupan, karena kehidupan dikalahkan oleh kematian. Aku tidak tahu kepada kematian, karena kematian akan dikalahkan oleh kehidupan. Aku tidak takut kepada kehidupan dan kematian, karena keduanya akan dikalahkan oleh cinta. Saya mengutip beberapa bagian yang disinggung Kak Olof tadi. Pertama soal peran kampus ya, kampus terutama yang ada fakultas sastra budayanya. Kemudian soal teks dan konteks, teman-teman ingat ya. Berikut soal jembatan antar generasi ini. Ketiga hal tadi antara puisi, seni dan literasi sebagai urat nadi, sebagai jembatan untuk menghubungkan generasi antar generasi. Dan yang terakhir soal kawan-kawan yang berhati baik semuanya ya. Ini kita akan dalami lagi soal tadi ya, bagaimana generasi kita ini terus berkesinambungan. Ini tampaknya yang putus, banyak kita diskusi kita lihat memang ada hal yang putus gitu dari jembatan dari generasi. Ini kita akan dalami itu. Nah, kalau kita lanjut dulu biar Ibu Sinta lebih perkenalkan diri bagaimana situasi anak-anak ini luar biasa nih ya, bisa bawa puisi, bisa nyanyi, bisa yang vokal dulu tadi ya, musikalisasi dulu. Silakan. Selamat sore. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya punya nama Sinta. Saya guru di SMP Katolik Planova. Kemudian berkaitan dengan anak-anak yang mengisi acara pada hari ini, kami berterima kasih pada komunitas Rimba karena memberi ruang, memberi panggung bagi kami untuk berekspresi seperti itu. Selain hari ini kami juga pernah diundang oleh komunitas Rimba untuk menjadi bagian dari kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas Rimba. Begitu juga dengan Pasapei dari Gapago. Seperti itu. Lalu terkait anak-anak, kebetulan di sekolah kami punya ekskul jurnalistik. Jadi ada anak-anak yang tergabung di sana. Selain membahas hal-hal yang berkaitan dengan jurnalistik, kami juga sedikit ke hal-hal yang berbau sastra seperti itu. Jadi terkadang anak-anak yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas Rimba, terus juga Gapago, itu anak-anak yang mengikuti ekskul kami gitu. Jadi untuk yang hari ini terutama yang membaca puisi, kami melakukan seleksi mendadak karena yang tadi yang baca puisi itu yang kelas 7 ya, masuk ya. Kami melakukan seleksi mendadak, kemudian dipilih dan mengikuti kegiatan hari ini. Kemudian saya tidak sendiri, saya dibantu oleh Bapak Ibu guru. Saya di sekolah juga ada guru musik kami di sekolah, ada Ibu Francisca. Beliau yang menemani anak-anak yang tadi nyanyi dan main ukulele serta gitar. Ya, betul. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal ini membuat sekolah kami tidak hanya dikenal dari disiplin dan lain sebagainya, tapi kita juga ada di bidang lain. Kemudian di sekolah juga tidak hanya mengikuti kegiatan seperti OSN seperti itu, tapi di bidang yang lain juga kami mengikuti seperti itu. Mungkin itu sih yang bisa saya. Oh, lomba-lomba, iya pernah.
Waktu itu kami mengikuti lomba juga yang diselenggarakan oleh komunitas Gapago bekerja sama dengan MGMP Bahasa Indonesia. Kemudian kami memenangkan beberapa, itu ada musikalisasi puisi, kemudian ada lomba membuat cerita pendek. Ya, itu juga kami menang. Lalu untuk anak-anak yang itu, mereka saat ini sudah SMA karena mereka sudah lulus. Kemudian ini ada yang ikut ini kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9. Terus kami juga punya buku kumpulan puisi yang tadi sudah disinggung oleh Bu Maria. Ya sudah terbit, yang sudah diterjemahkan juga ke bahasa Hatam. Kemudian kemarin juga Ibu Maria bilang kalau ada karya-karyanya anak-anak boleh dikumpul. Ya sudah, saya kumpulkan karya-karya anak-anak yang puisi. Jadi untuk puisi beberapa saya sudah kirim ke Ibu Maria. Nah, kemudian selain puisi, karena saya ngajar selain yang berkaitan dengan bahasa, ada juga sastra, ada cerpen dan lain sebagainya. Biasanya kami di kelas menulis juga. Jadi hasil karyanya anak-anak itu saya kumpulkan, hanya saya belum mengumpulkan menjadi satu file untuk dikirim juga ke Ibu Maria, seperti itu. Kita tinggal lanjutin. Ya, seperti itu. Kemudian ini juga berkaitan dengan latar belakang saya. Kebetulan saya kuliah di Jogja di Salakadharma. Itu membantu saya membentuk saya seperti ini. Kemudian seperti yang tadi disinggung oleh Bapak Dolf, saya rasa untuk di kampus, terutama Fakultas Sastra maupun Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, itu bagus juga jika mereka memiliki semacam komunitas teater atau apa gitu. Kalau kami di kampus ada yang namanya teater 1000 Jendela, yang itu ada bengkel sastra seperti itu. Ini bisa dikembangkan. Baik, yang paling akhir itu jadi catatan kita usulkan sebuah perguruan tinggi yang ada di sini. Mungkin saja mungkin bisa berfokus di fakultas terkait di sastra. Kita punya Universitas Sastra dan Budaya, fakultas. Kemudian di fakultas pendidikannya juga, atau di kampus lain, di kampus kita di Universitas Muhammadiyah. Durasi kita di Universitas sudah Universitas Muhammadiyah Barat itu kan bisa kita dorong ke sana. Kita di Institut Hukum, ya, di STIH sekarang jadi institut, ya. Jadi universitas sekarang, ya, Universitas Pembangunan. Bisa kita rekomendasikan ke sana dari hasil diskusi kita ini, dan diskusi kita ini juga nanti akan kita publikasikan, mungkin aja disimak oleh banyak orang. Oh ya, kita masuk lebih jauh sebelum nanti mungkin ada yang mau menyampaikan apa pendapat, saran, kritik atau gitu ya dalam diskusi ini. Mungkin kita gali lebih jauh dulu, ini bagaimana menghubungkan pertama antar generasi, ya. Sebenarnya ada disebut tadi, tapi kita tegaskan lagi, ya, kita beri penegasan lagi bagaimana menghubungkan ini. Sebagai urat nadi tadi juga sebagai jembatan antar generasi, ya. Gerakan literasi kita, puisi dan seni budaya. Yang kedua, selain antar generasi usia, ini ada semacam, saya mengacu pada tema juga, ya, jembatan antar berbagai, kalau bilang masalah terlalu rumit, ya, bukan kita saja yang tapi kita bagian dari masyarakat Manokwari, masyarakat Papua secara umum, masyarakat Indonesia, menjadi jembatan untuk menyuarakan soal-soal kebangsaan, soal-soal kemasyarakatan kita, sekalipun dari hal yang sederhana, puisi, seni, musik, ya, dari gerakan literasi. Ibu Maria, kamu berpendapat soal itu? Pertama soal jembatan antar generasi, kedua soal jembatan berbagai soal yang kita pilih. Baik, di komunitas rimba ini kalau saya tidak kami terbuka menerima, ya. Misalnya kalau ada dari Vilanova atau dari
adik-adik dari Unipa misalnya, adik An dia baru masuk komunitas rimba, kita tidak membatasi siapa dia, kita tidak membatasi, kita terbuka. Yang penting intinya kita terus membangun, terus kolaborasi, terus menghasilkan sesuatu yang positif begitu. Nah tadi juga termasuk teman-teman, kenapa saya libatkan juga teman-teman saya dan disabilitas. Nah itu tidak membatasi ruang untuk siapapun yang mau bergabung di komunitas. Jadi pada prinsipnya komunitas rimba terus mau berkolaborasi sebagai jembatan, sebagai Siap, ya. ya ruang terbuka untuk kita semua, gitu ya, Bu Maria, supaya kawan-kawan bisa berekspresi di sini. Ini ruangnya. Kita mungkin kalau tidak sempat unjuk rasa di sana, datang sini tulis puisi misalnya, melukis ya. Kakak Maria juga seniman lukis, harus juga dipajang tadi kan. Entertainnya harus dipajang lukisan-lukisannya di sini. Ada ruang ekspresi di sini, kawan-kawan silakan kumpul, ajak kawan banyak datang. Kita juga tidak sendiri ya, selain Kakak Maria ada dengan forum Taman Bacaan Masyarakat. Ya, dalam selain beliau fokus di sastra, juga di belakang literasi. Ini yang tadi saya bilang, ini sebenarnya bukan tadi. Jadi saling terhubung kuat sekali antara sastra dengan gerakan literasi itu sendiri, termasuk juga dengan seni. Atau silakan, bagaimana kita memajukan peran sebagai senior ini jadi jembatan antar generasi. Lihat anak-anak kita panggil anak-anak sih sebenarnya ya, usia adik-adik tadi yang tampil dari SMP itu ada yang lebih kecil lagi tadi, mereka tampil dengan berani gitu. Tidak semua loh itu ya, ingat waktu kita sekolah dulu kan tidak semua berani maju tuh, menangis dan gitu kan. Dan itu berani tampil untuk bicara, menampilkan baca puisi, kemudian yang menyanyi tadi tampil luar biasa. Silakan Pak Paul. Ya, ini saya tambahin agak sedikit sinkronis begitu ya. Setelah pulang dari Bali 2004, kemudian saya ke Yapen kerja di kampung-kampung itu di PLP Mandiri Respek sampai 2007. Kemudian saya pindah lagi ke Wamena sampai 2009. Kemudian saya balik ke Manokwari. Manokwari itu terasa kayak kota mati, serius. Setelah gerakan mahasiswa di Bali sampai 98 dengan aktivitas seni dan sebagainya, terus sampai di sini tuh kayak kehilangan sesuatu gitu. Makanya saya bikin komunitas Kipas Budaya itu yang panjangannya komunitas pelintas budaya. Kenapa pelintas budaya? Karena bagi saya dan teman-teman yang lain itu ketika orang Sumatera, orang Aceh, orang Sulawesi, orang Kalimantan bisa menarikan tarian Yosban, itu sesuatu yang buat kebudayaan itu menjadi ajab gitu. Itu sesuatu yang membahagiakan. Begitu juga dengan kebudayaan yang lain yang bisa kita gunakan. Yang pasti ada pesannya. Kita beraktivitas dan aktivitas itu kemudian kita temukan satu hal bahwa seni itu bisa punya kemandirian, tidak punya ketergantungan terhadap apapun. Yang paling penting adalah persatuan di dalamnya, kesatuan berpikirnya. Makanya dari 2009 sampai hampir 10 tahun itu kita menggarap acara musik di jalan-jalan dan sebagainya. Kemudian menjadi yang dulu banyak program yang ada sekarang kita lakukan tanpa uang, hanya kemauan saja. Dan ada banyak orang sebetulnya di yang berada di luar sisinya kita itu yang punya niat, punya rasa yang sama, hanya saja mereka butuh bukti.
Kalau kita beraktivitas terus ada manfaatnya dan sebagainya, itu mereka pasti bergerak juga. Ini ya, dari Ketoro tentu bagaimana gerakan ini harus semakin luas ya, semakin banyak. Harus ada jumlah juga ya. harus ada masifikasi yang meskipun kita rancang itu bisa saja dia jadi profit oriented begitu, tapi kalau misalkan itu tanpa disengaja itu akan memberikan dampak yang lain. Apa bergerak saja terus. Dan sekarang karena teman-teman Kipas Budaya ini sudah kawin, sudah kerja dan sebagainya, kita agak sedikit mandek ya. Kemudian saya bikin Jammer Time, terus jadi tempatnya saya dan teman-teman yang mau bergabung melakukan apa saja, dari diskusi sampai apapun, sampai soal misalkan bicara pokok mereka pun nggak apa-apa. Ayo, politik, demokrasi dan sebagainya itu kan di pikiran saja gitu. Itu di pikiran saja. Kalau sudah dalam tindakan melukai orang ya kamu salah. Itu urusan bukan saya pikir. Kalau orang berdiskusi, ayo biarkan saja. Dan saya pikir kalau ada banyak ruang yang memberikan kesempatan, mengorganisir dan sebagainya, itu kayaknya memang lama-lama kayak kita kayak kaum anarkis yang nggak percaya polisi ya. Lama-lama polisi nggak dibutuhin, iya kan? Lama-lama nggak ada kejahatan, karena orang-orang nggak mau berbuat kejahatan. Orang-orang nggak mau muncul, orang-orang nggak mau mabuk terus bikin kacau dan sebagainya. Karena orang-orang semua sadar. Kalau misalkan komunitas bertambah banyak dan ada kebijakan, ada regulasi dan sebagainya, kayak Belanda gitu ya. Yang orang bebas melakukan sesuatu tapi bertanggung jawab terhadap tindakannya. Dan itu tidak akan pernah bisa dimulai dari pemerintah sendiri. Kita juga harus memulai. Nah, setelah itu kita bikinkan sekolah anak budaya. Nah, kita carikan lagi, ini gimana sih kalau misalkan kita sebagai orang tua, kemudian sebagai guru, ini tidak disatukan oleh persepsi yang sama. Padahal sudah jelas bahwa orang tua, guru, murid itu stakeholder, semuanya stakeholder dalam pendidikan. Kalau nggak satu nggak bisa, harus ada kesatuan pendapat dan sebagainya. Kebetulan karena istrinya saya ngajar di Breni kelas 5, ayo kita bikin ini saja, kayak trial and error gitu. Kita bawa lah anak kelas 5 yang 8 orang ini, bawa ke komponen. Semuanya anak apa bro? Komponen. Kita jelasin tentang rumah adat orang Toraja itu. Setelah itu kita balik ke rumah kaki seribu. Kami yang punya rumah kaki seribu. Ini rumah ini bahasa Sok, bahasa apa, bahasa Mulinnya apa? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ini anak apa? Dia bahasa daerah ini, rumah ini apa? Tidak ada yang tahu. Apalagi kalau tiang, pintu, konstruksinya itu pasti nggak tahu. Kalau rumah adat ini kaki seribu dibikin pas nata. Baru dulu bikin ke kaki seribu. Nah, ini sama saja dengan musik sih. Tapi kemudian harus ada mediatornya untuk menjembatani itu, menjembatani pengetahuan ya, supaya kita bisa serapat mungkin untuk menginterpretasikan dari mana asal usul pengetahuan itu. Itu dari praksis, literasi dan sebagainya. Kalau nggak bisa. Yang dibilang itu sama Foucault sebagai arkeologi of knowledge itu. Dari mana pengetahuan berasal?
dan anak kecil-kecil ini sudah kan. Tapi kemudian ada mediasinya, ada mediatornya. Kita lah jembatan. Dan tentunya ya untuk kemajuan. Kalau kita tidak menjadikan diri untuk itu, aduh sudah sama saja. Jembatan rapuh ya. Iya, jadi perdebatan yang tidak kayak pildun itu, kemudian jadi perdebatan yang tidak kayak kasus. Orang berdebat saja. Ya bukan polisi bisa bikin analisa kayak polisi itu gimana? Iya kan? Semua bicara, sampai dia mengkritik anjing itu, K9, ke apa gitu. Coba diam, dengar, baca, lihat, ikutin perkembangan. Kemudian kita pasrahkan otoritas, kewenangan itu digunakan oleh tim SAR dan kepolisian. Kita sebagai rakyat ya, tunggu aja gitu. Semua sudah percaya bahwa itu kuasa Tuhan, tapi ribut kalau mampu. Sekarang kalau kita baca Facebook itu kan sudah mau muntah. Iya. Banyak tiba-tiba yang jadi nabi palsu ini tukang muntah. Oke, dulu. Yang Dan penggunaan media sosial. Dan itu salah satu yang kemudian bagi saya cukup merusak. Kalau kawan-kawan tidak punya kemampuan untuk nge-filter informasi dan sebagainya, mentah-mentah masukin di kepala, cedera. Dan kawan-kawan selalu tidak sadar bahwa apa yang dimasukkan di kepala itu kan terakumulasi terus-terusan kan jadi pengetahuan yang sebetulnya bukan pengetahuan. Nah, kita akan cari cara, makanya ini membahagiakan sekali Lamek, saudara Lamek maupun kita cari orang-orang. Baik, kalau saya simak itu bahwa jembatan antar generasi ini penting banget, ya, termasuk juga ambil contoh tadi sekolah training itu, dan anak-anak kemudian bisa mengenal saling dan mengenal seharusnya, tapi lebih jauh mesti mengenal diri sendiri dulu, ya kan? Ini supaya ketika kita sharing dengan budaya-budaya yang lain, antar budaya itu bisa saling menguatkan. Biasanya nuansa misalnya mendominasi atau menghegemoni yang satu terhadap yang lain, gitu kan? Om Alex ingat kan Soekarno itu dia selalu bilang untuk menyatakan bangsa Indonesia ini sebagai sebuah bangsa yang besar itu dasarnya adalah lokalisme. Ketika kita membicarakan lokalisme yang kuat, baru kita akan membicarakan nasionalisme. Ketika nasionalisme itu jadi, baru kita merujuk pada internasionalisme. Nah, ingat nggak 5 Juli 1959 itu dia keluarkan Manipul Usdek kan. Poin yang kelima itu tentang kepribadian. Ya, tentang budaya bangsa ini kan. Kemudian keluar mereka dan sebagainya itu yang ekspresi tentangnya. Tapi kemudian dia juga melarang apa? Melarang musik rock di Islam bersaudara itu kan. Dia melarang, ini dari sisi musiknya ya. Dia melarang, tapi kemudian pasca itu tumbang dan berkembang jadi jembatan juga. Nah di luar sana di tahun 50-an juga grup-grup musik kayak di Purple dan yang lain-lain itu kan mereka bicara tentang melawan perang, anti perang dan sebagainya kan, Beatles mereka bicara. Ini ya, saya pikir ini diikutin sama Indonesia juga kan, bersama bersaudara ini kan. Dia jadi jembatan, bukan lagi soal kepribadian Indonesia, enggak, ini tentang dunia. Musik ada di situ dan memainkan peran itu. Sampai dengan kemudian misalkan Iwan Fals menjadi jembatan di tahun 80-an antara orang-orang di tahun 80-an dengan sekarang kan. Bagaimana dia mengkritik dan sebagainya. Dan sampai sekarang masih ada. Dan, dan kayaknya dia melewati waktu.
panggil apa? Up to date, unlimited, Ya, ini timeless. sudah lompatin waktunya. Dan itu yang kemudian apakah kita bisa? Kalau saya bisa. Papua punya sebenarnya. Ya, kita Tapi bisa. ya lagi-lagi Lagi-lagi soal Iya. politik praktis ya, pendekatan yang berbeda terhadap Papua dalam urusan seni budaya, pendekatan yang berbeda di Papua. Sehingga mungkin saja itu menjadi catatan bagi kita, catatan kendala bagi kita. Kalau kemudian kita membangun generasi sekarang ini tugas ibu guru nih, misalnya di sekolah ya, yang tampaknya memang jadi tidak terputus dari generasi-generasi. Jadi baru saya ingat beberapa tahun lalu kan kita ada latihan jurnalistik di sekolah, ketemu lagi ini sudah yang wajah-wajah baru, ya, karena mereka sudah selesai dan kesana. Tapi apa yang dibuat oleh ibu dan kawan-kawan guru yang lain di sekolah-sekolah ini, kita belum tahu mereka punya ekstrakurikuler yang serupa atau hanya di sekolah kita. Sayang sekali kalau cuma di sekolah ini. Artinya ada sekian banyak generasi yang terputus dari nilai-nilai yang kita perjuangkan sebenarnya dalam gerakan sosial, baik gerakan literasi, seni, dan budaya ya. Itu tampaknya tantangan besar juga kita serahkan ke sekolah. Bagaimana itu soal menghubungkan generasi gitu. Tapi menarik juga tadi isi dari lagu, saya simak baik-baik kelanjutan puisi yang dibacakan makanya itu Gini ya, berkaitan dengan jembatan antar generasi di sekolah itu memang berkaitan dengan pendidikannya agak ini ya, banyak hal yang kami alami juga seperti yang tadi sudah disinggung, kayak anak-anak yang dibawa ke rumah adat itu kemudian rumah adat sendiri saja. Ya kami di sekolah juga alami hal seperti itu, berkaitan dengan seperti tercabut dari budaya sendiri, identitas sendiri itu ya. Jadi kayak bahasa daerah mungkin tidak semua di sekolah kami juga yang masih sampai saat ini baru bicara bahasa daerah gitu. Banyak juga yang mungkin bisa dengar saja tapi untuk membalas itu susah. Ada juga yang tidak sama sekali seperti itu. Berbeda dengan bahasa, kemudian hal-hal lain juga untuk menjembatani itu. Dari semester ajaran lalu itu kami memulai lagi dengan ada satu mata pelajaran yang kami menambahkan, itu etnografi Papua. di SMP Ya. belajar etnografi Papua. Wih, ini anak-anak antropolog mesti datang sini, ini Pak. Ya seperti itu. Karena Itu salah satu. Kemudian untuk memfasilitasi bakat-bakat yang dimiliki oleh anak-anak, itu ada beberapa ekskul yang kami miliki di sekolah. Itu juga sebagai jembatan untuk mereka. Ada jurnalistik dan menulis, kemudian ada musik, ada public speaking, bahasa Inggris, tulis art, kemudian ada futsal. Itu kita fasilitasi mereka untuk mengembangkan bakat mereka. Ya siapa tahu kedepannya nanti ada yang menjadi sastrawan, nanti ada yang ini dan lain sebagainya. Seperti itu. Mudah-mudahan banyak yang menjadi jurnalis di situ ya. Iya, kita ke ini dulu, Bapak Ibu peserta, silakan kalau mau berpendapat. Oke, ada. Marilah, ke depan sini. udah dia di sini. Ambil berdiri, boleh kita rekam proses juga kan ya, di samping sini. Satu. Dia di situ. Terima kasih. Sebenarnya terima kasih kepada penyelenggara, kepada mungkin teman-teman yang sudah mempersiapkan segala ini dan juga teman-teman dari pembawa acara ini. Saya yakin bahwasanya apa yang disampaikan di sini itu hanya 1 atau 2% saja apa yang telah Bapak dan Ibu perjuangkan atau Bapak dan Ibu semua ini selama ini kerjakan terkait sastra dan juga perjuangan terhadap literasi di tanah Papua.
Untuk itu mungkin kita tepuk tangan dulu kita untuk para semua saksi ini. Baik, pertama perkenalkan dulu, saya Bernard dari Magister Linguistik di Universitas Papua. Ini juga sebenarnya menjadi konsen kita juga di teman-teman linguistik dan juga khususnya ya kita di Magister waktu itu juga sempat menjadi bahan diskusi terkait khususnya bagaimana kita berupaya untuk menghidupkan bahasa dan juga turunannya baik itu sastra kemudian dan juga di dalam kehidupan khususnya mungkin generasi sekarang generasi Alpha dan juga ya Z, X dan juga mungkin nanti seterusnya. Karena memang secara tadi juga mungkin terima kasih bahwasanya ternyata sudah ada buku terkait puisi dari bahasa Hatam, itu juga menjadi bahasanya sumbangsih kedepannya untuk ilmu pengetahuan dan juga upaya mendokumentasikan bahasa Hatam itu sendiri. Kita juga mungkin terima kasih untuk hal tersebut. Akan tetapi yang menjadi PR juga bahwasanya kebudayaan yang hidup itu adalah lekat dengan kehidupan sehari-hari. Bahasa istilahnya adalah ketika kita bicara bahasa daerah artinya ya teman-teman kehidupan bahwasanya masyarakat juga menggunakan bahasa tersebut, tidak hanya tertuang dari dokumentasi. Sekarang kan yang dikejar bahwasanya saya kan dekat dengan Balai Bahasa di Unipro, itu yang dikejar adalah pendokumentasian bahasa. Saya tidak melarang dan kita tetap mengejar itu, akan tetapi yang menjadi kadang kita luput adalah menghidupkan bahasa itu sendiri seperti itu. Itu yang dan itu saya tidak menyalahkan bahwasanya satu dua pihak, ini pekerjaan yang tidak hanya bisa diselesaikan oleh dari Bapak Ibu guru, tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah daerah saja, tapi ini adalah pekerjaan bersama. Ada beberapa faktor yang bisa kita hitung, artinya adalah yang harus juga ikut menghidupkan bahasa-bahasa asli. Agar kalau di stadion di tanah Arfak kita bahasa Arfak seperti itu ada keluarga, kemudian pemerintah daerah itu sendiri, kemudian dari dinas pendidikan itu sendiri, dan juga ya dinas kebudayaan itu sendiri. Artinya ini bukan PR satu atau dua pihak saja, ini adalah pekerjaan bersama. Dan karena percuma saja kita contoh anggaplah, saya juga pernah waktu kuliah itu melakukan riset kecil bahwasanya ada di sekolah itu ada, saya bandingkan ada beberapa anak itu, ada satu anak dia bisa bahasa, kalau waktu itu saya bisa Jawa, satu anak itu tidak bisa bahasa Jawa. Ketika kita istilah kata kita ikuti sebenarnya mereka sama-sama mendapatkan porsi pendidikan bahasa. Kalau di Jawa kan ada kurikulum, kita mau ada mulok bahasa daerah, sehingga sebenarnya anak-anak kedua kelompok anak ini mendapatkan porsi yang sama. Akan tetapi setelah kembali ke rumah atau ke mereka punya kampung atau ke lingkungan komplek begitu, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia seperti itu sebagai lingua franca, atau kalau kita dari Manowari bahasa Melayu Papua itu yang menjadi lingua frankanya atau bahasa keseharian seperti itu. Kita memang tidak bisa menyalahkan bahasa Melayu Papua atau bahasa Indonesia sebagai bagian yang telah hadir di keseharian kita lah. Itu menjadi bahasa pemersatu, bahasa memang menjadi mempermudah hubungan kita beraktivitas. Akan tapi menjadi mungkin PR dan upaya bersama adalah bagaimana tetap supaya bahasa daerah itu hidup, bahasa daerah itu tetap digunakan oleh generasi akan mendatang, dan juga menjadi mewariskan nilai-nilai budayaan ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Bernard. Bahasa itu identitas ya. Siap. Betul sekali. Jadi tidak boleh terhapus, tidak boleh terhilang gitu saja. Dan semua kita punya peran mestinya ya. Kita semua stakeholder, sebagai stakeholder. Tapi menurut saya ya pemerintah mestinya juga bisa menyediakan ruang-ruang itu, mendorong lebih kuat ruang-ruang
untuk tadi melestarikan. Dari keluarga sudah pasti kebiasaan perlu begitu ya, jujur ya, kebiasaan psikolog, kebiasaan untuk menggunakan bahasa ibu, lingua franca. Tapi kalau kemudian satu saja pihak itu tidak berupaya, tidak punya perhatian, pasti akan terputus. Ya bersyukur saja ada kawan-kawan yang berani mati ini, yang mau keras ya, gitu dengan segala macam keterangan, mau berjuang untuk hal-hal yang semacam ini. Tampaknya sepele, tapi tadi sekali identitas kita tercerabut, selesai kita. Ini tidak bertentangan dengan nasionalisme loh ya, lokalisme itu penting. Kata Bung Karno, Presiden pertama Republik kita. Ada yang lagi? Oh ya, saya tanggapi sebentar ya, nanti silakan Bapak Ibu narasumber bisa menanggapi langsung ya. Tadi Pak Bernard bicara soal bukan saja mengidentifikasi, mencatat-catat aneka jenis bahasa Papua di daerah ini, tapi juga berupaya melestarikan itu. Terima kasih Bernard. Terima kasih Kang Moderator. Sebagai yang partnership dan Kak Mari hari ini, saya tadi juga agak serius sebenarnya kegiatan ini, tapi puji Tuhan, alhamdulillah dia berjalan dengan baik sampai datang dulu membicarakan di kongres ini. Yang sebenarnya timekeeper tadi sudah ditanya kakak waktu susah saja, timekeeper yang konsisten, tapi boleh ditambah ya. Sekolah sendiri baca, nah itu mungkin kedepannya kolaborasi itu penting gitu, karena misalnya Indonesia ini kan sistem pendidikannya itu bermasalah dengan tumpang tindih kebijakan, itu juga bermasalah. Lalu bagaimana ketika para penulis, para seniman ingin mendokumentasikan, ingin mempublikasi, itu juga sangat terkendala gitu. Jadi saya pikir mungkin kedepannya ada kolaborasi gitu, sehingga bahasa tadi yang dikumpul atau didokumentasikan melalui seni, misalnya puisi, itu bisa didokumentasikan lalu didistribusikan kepada sekolah-sekolah. Beda sama misalnya di Norwegia sana, satu penulis ketika dia ingin menerbitkan buku, itu pemerintah langsung mengambil alih. Dia cetak gratis, gitu baru dia bagikan. Nah seperti juga di India itu kan dulu negara berkembang dan tertinggal, tapi pendidikannya paling maju. Sekarang dia berkembang, bahkan mahasiswa di India itu yang mengambil program S3 di Oxford itu atau di kampus-kampus ternama itu, dorang beli buku itu tidak di negara-negara itu, dorang lebih membeli buku di India gitu, karena pemerintah India itu dia membeli semua lisensi penerbit buku atau jurnal Scopus apapun itu dari negara-negara itu, lalu dia cetak, lalu dia kembalikan di India, dia jual sangat murah gitu. Nah mungkin kedepannya Rimba atau kita semua bisa berkolaborasi, kalau saya jadi kayak konteks kolaborasi itu sih. Baik Rizna, terima kasih. Tadi cuma ditantang soal kolaborasi ya, dan keprihatinan luar biasa. Kak Goro, Ibu Guru, Kak Maria, itu belum bicara ke pemerintah nanti juga bakal marah ya. Dan juga besar sebenarnya. Apa sih yang mesti kita buat secara khusus ke lokal ya, pemerintahan lokal kita, lokal government kita ini berkaitan dengan visi Papua Cerdas. Jilid 2, episode 2 otonomi khusus sebenarnya. Ngomong-ngomong kan? Siapa? Ada Kak Maria? Oh, ada satu. Masih ada. Atau oh ya ada, silakan serta nanti baru. Ya, Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini juga saya masih mau bahas terkait dengan bahasa. Saya tertarik tadi itu bagaimana kita sebagai generasi saya Gen Z, terus yang ada generasi Alpha kalau tidak salah. Nah, terkait dengan bahasa, kita kan sekarang secara nasional itu di kurikulum itu dong cuman tempatkan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Terus kemarin kalau tidak salah itu ada lagi tambahan untuk bahasa Prancis kalau tidak salah ya.
Nah, dari sini saya bisa lihat, maksudnya kan kita di sini sebagai mau apa menciptakan kata-kata untuk sastra, puisi, novel, apa segala macam begitu kan yang berbau sastra. Nah, yang saya mau fokuskan ini kalau memang tiga bahasa ini yang difokuskan oleh pemerintah, lantas bagaimana bahasa daerah bisa dikembangkan terus itu untuk generasi yang akan datang ini dong bisa tahu kalau oh ini sapu bahasa. Saya tidak bisa meninggalkan sapu bahasa karena jujur saya juga orang Maumere, Toraja. Tapi secara lama kelamaan bahasa daerah saya itu saya lupa. Walaupun saya di tempat tinggal itu saya fasih sekali. Tapi kalau sudah pindah ke luar terus tidak ada teman untuk berbicara, itu lama kelamaan bahasa daerah akan hilang. Jadi bagaimana caranya untuk kita tetap kayak biar sedikit tapi masih tetap diingat begitu. Itu saja sudah kata soalnya tiba-tiba hilang jadi. Oke, kita nanggap intinya lah bahwa soal kurikulum ya. Kurikulum pendidikan kita itu memang ya tadi guru coba sama-sama kita tahu ada muatan lokal. Di Jawa orang anak-anak Jawa belajar bahasa Jawa, kurikulum muatan lokal. Kenapa di Papua nggak ada? Operasi saja cepat seperti itu kita dorong. Oke, baik, terima kasih waktu yang diberikan ke saya. Saya ingin melanjutkan dari tadi. Saya sepakat bahwa bahasa daerah harus ditumbuhkan. Nah, tadi ada yang mengatakan bahwa tidak bisa berjalan ini kalau kita jalan sendiri, jelas. Tentunya ini mudah-mudahan dari hasil diskusi ini menghasilkan sebuah rekomendasi untuk berbicara di pemerintah bahwa bahasa daerah ini harus masuk salah satu mata pelajaran ini. Ya, selama ini saya dengar ada mulok, tapi muloknya bukan bahasa. Kalau saya tidak salah. Iya. Apa nih kebanyakan di luar itu. Nah, yang kita masalahkan ini kan, ya betul ada bilang tadi. Di dalam ruangan ini di lingkungan saja ini sudah banyak tidak tahu bahasa daerah di sini. Ya. Apalagi menurut saya jauh-jauh dari perantau ke sini ya. Tapi yang di dalam lingkungan kita sendiri itu kebanyakan bahasa Indonesia. Jadi sudah kurang dialog dengan bahasa sendiri. Kecuali kalau dia ke lingkungan sendiri baru. Nah, itu juga kita bersyukur kalau ada kebanyakan maaf ya, saya sudah keliling Papua ini anak kecil sampai kakek-kakek itu semua masih bahasa Indonesia. Pelosok-pelosok semua. Sejarah kalau itu memang kita merasa suatu jembatan untuk komunikasi untuk kita itu memang bahasa Indonesia. Tapi salut kalau bahasa Indonesia mereka semua hampir masuk di pelosok-pelosok pun semua bahasa Indonesia. Nah, beda dengan kita dari Jawa, dari Bugis ya, dari Toraja. Kalau saya dari Luwu. Saya sempat dulu masih dapat kita punya bahasa di dalam setiap hari Jumat itu kita belajar pakai bahasa daerah. Dan tulisannya ada. Kalau kita yang biasa kalau lihat di logo dari Sulawesi Selatan itu di bawah itu kan seperti itu ya. Lontar istilahnya. Nah, saya tidak tahu kalau Papua ini ada huruf tertentu kan, kalau dari Jawa kan ada ya aksara Jawa ya ada, kemudian aksara ini yang kebanyakan di Jogja ini ya Sanskerta ya kalau nggak salah. Nah, mudah-mudahan di Papua ini juga ada bahasa-bahasa tersendiri yang bisa disatukan itu. Nah, jadi intinya sekarang ini saya bicara bagaimana hasil dari ini
membuat satu rekomendasi, ya rekomendasi yang bisa disampaikan ke pemerintah, sehingga ya khusus Papua Barat atau se-Papua ini memakai bahasa apa, mungkin bahasa Biak, bahasa Arpa, karena apa? Di Biak saja itu kalau saya tidak salah ada 100 lebih bahasa, 300 bahasa. Nah, di Arpa ini juga banyak. Nah ini yang mengapa agak memang kesulitan di situ untuk menyatukan bahasa. Karena apa? Nanti bahasa Atang dipakai, nanti bagaimana saya punya bahasa. Nah sehingga ini mungkin salah satu ya tujuan kita untuk diskusi ini untuk menghasilkan rekomendasi bisa disampaikan ke pemerintah. Terima kasih waktu sudah memberikan. Baik, Abang. Soal kita jadi apa? Kita jadi lebih banyak bahasa gitu ya. Tapi itu catatan penting sekali. Kita pada angkat tema kita bahwa sastra sebagai bagian dari gerakan besar kita ya, gerakan literasi, seni untuk memahami budaya dan juga soal kemanusiaan. Saya tanggapi sedikit aja di sini. Memang penting Bapak Ibu narasumber, kita banyakkan di Papua bahasa lisan ya, gitu ya. Sekarang sudah 420. Badan Bahasa Jayapura melaporkan tahun lalu dan mereka masih terus bisa. Dan 428. Itu 2024. Iya 2024 Badan Bahasa kan masih semua kita berpusat di Jayapura ya. 428 Itu baru berapa suku Pak? bahasa. Biak saja 100 lebih. Jadi memang tantangan besar kita dan banyakkan bahasa lisan, dan bahasa lisan itu identik dengan apa yang hari ini kita mainkan, puisi ya, syair kan dengan syair yang diturunkan dari orang tua kita, tambahannya musik juga. Saya Pak Guru sudah lumayan mau bicara. Dari dulu ya, Pak Pina ya, nanti silakan Bapak Ibu langsung bebas bisa. Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Bang Alex selaku moderator. Sore hari ini saya merasa sangat senang sekali. Saya sudah lama sekali dan merindukan momen-momen hidup seperti ini, Bang Alex. Mungkin karena kesibukan di pekerjaan, jadi di rumah tadi juga masih ada kesibukan. Wah, saya ada janji bisa harus datang. Baik, sore hari ini saya tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Paman Adolf. Kita ini adalah yang hadir di sini lah orang-orang yang apa berani mati istilahnya, Pak ya. Yeah. Jadi saya tertarik tadi apa yang disampaikan bahwa acara ini bisa terselenggara karena kawan-kawan yang mau bertindak begitu. Padahal sebenarnya hal-hal seperti ini harus terlibat pemerintah di dalam. Tapi hari ini pun mungkin tidak ada satupun yang hadir. Ini yang hadir kita di sini memang orang yang dalam tanda kutip orang kita ini gila semua ini yang mau mendorong kegiatan ini. Dan saya terima kasih ke Bang Adolf tadi apa yang disampaikan. Seperti yang disampaikan oleh Kamaria tadi untuk event sastra ya, baik dari era Kamaman waktu kita undang ke sini, Agung itu saya juga ada dalam. Bahkan saya itu ketuanya untuk event-event seperti itu. Nah, saya tertarik sekali diskusi hari ini. Mungkin ini sebuah janji dari saya. Sepatutnya apa ya? Mungkin saya apresiasi juga Kamaria dalam waktu sangat sempit bisa mempertemukan ruang seperti ini. Saya ingin mendorong mungkin dari ke depan mulai hari ini mungkin kita boleh berdiskusi. Kalau boleh ke depan ini kita bikin lebih meriah lagi Kamaria. Dan saya siap untuk main backup itu. Dan saya mohon maaf untuk beberapa waktu lalu mungkin karena kesibukan saya belum bisa banyak membantu. Ya boleh sebut tangan ya. Jadi termasuk juga Paman Adolf mungkin di dalam nanti saya boleh mungkin kita mempersiapkan jauh hari Kamaria. Mungkin di bulan Oktober itu kita sudah bentuk tim kecil. Jadi di Oktober sampai Desember itu sudah ada proposal kita titip di pemerintah, apakah itu di pemerintah provinsi, apa di Pemda. Karena pemerintah itu menggodok anggaran itu karena akhir tahun, Bang Alek ya. Kita boleh sisip di sana.
Jadi kita sudah bekerja setahun sebelumnya untuk penyelenggaraan di tahun 2027. Nah, harapan saya nanti kenapa hal ini sangat penting, karena walaupun kita sudah mungkin menyelenggarakan sejak 2016, seharusnya event kita ini semakin lama makin besar begitu, audiensnya pun lebih besar. Dan menurut saya momentumnya itu pas di 2027 nanti. Dan di 2027 itu harapan saya ini sebuah desain saja. Kita karena kita sudah bicara sastra, saya mungkin 3 produk sastra itu kita hadir di sana. Pertama ada prosa di sana, ya prosa, puisi dan drama. Apalagi Sinta juga aktif teater, itu kita tampilkan dalam momen itu. Jadi kalau untuk prosanya ada karya novel itu tampilkan semua. Jadi Kak Maria yang menulis buku yang selama ini bukunya mungkin terpendam mungkin di kamar, di kardus, itu kasih keluar semua. Karena buku karya-karya yang teman-teman hadirkan itu, apalagi novel-novel yang berbicara sastra Papua, itu munculkan saja. Kita harus percaya diri, jangan sampai setelah terbit kita diam, tidak dipromosikan. Jadi event-event seperti ini harus berbanyak supaya kita bisa menjual buku-buku seperti tadi. Nah, jadi harapan saya, Kak Maria, ini janji saya, ini mungkin bisa dikatakan utang event ya, utang event dari saya. Untuk 2027 kita bikin ini lebih rame. 3 produk sastra itu ada di sana, prosa, puisi dan drama tampil dalam satu event besar, audiensnya lebih banyak. Ada pertunjukan juga sana, juga mungkin Bang Adolf mungkin di pertunjukan mungkin ada reggae di dalam, mau tampil teman-teman. Kita beri panggung supaya event kita jadi besar itu. Itu mungkin kerja kita, boleh nanti kita berdiskusi lagi. Saya di 2027 bisa keluarkan waktu, mungkin saya punya waktu gak banyak, nanti saya siap membackup untuk event 2027. Oke, mungkin begitu, Marlo, waktu saya kembalikan. Terima kasih Bang Alek juga. Memang diskusi persiapan kita kemarin juga kita sepakat ini tidak boleh ini ya, persiapan untuk tahun depan. Kita ke Bapak Ibu narasumber, beberapa hal penting tadi disampaikan soal mata lokal ya, pendidikan bahasa dari usia dini itu di sekolah-sekolah juga berkaitan kolaborasi dan masih hal yang sama dari awam dulu ya, kemudian rencana ke depan. Tapi soal rencana ke depan tahan dulu, nanti kita diskusi di setelah ini waktu yang lain ya. Dan saat itu pada prinsipnya kita setuju dulu ya. Nah, tapi itu ditahan dulu, tidak usah dibahas di ruang ini. Jadi kita waktu yang lain. Tapi soal tadi intinya bahwa bahasa sebagai identitas itu ada bahasa tulisan, tapi di wilayah kita banyak bahasa lisan, dan bahasa lisan ini potensi puitis. Saya ya, silakan. Baik, siapa yang mau? Soal bahasa ini tadi saya mungkin karena disiplinnya antropologi itu saya lebih fokus ke praksis. Ada konsepnya, tapi kemudian kita harus menemukan praksis yang paling bisa kita kelola secara mandiri. 2 tahun lalu saya dengan istri itu bawa 50 anak Bremi ke Toraja. Nah, kita batasi mereka sampai di sana itu kalau mau belanja, mau beli pisang goreng atau mau ucapin terima kasih, itu orang Torajanya nggak boleh bicara pakai bahasa Indonesia, harus pakai bahasa Toraja biar mereka juga hafal. Pulang-pulang itu ucapan terima kasih dihafal sama 50 anak itu. Ya, yang singkat-singkat mereka hafal. Panggilan ibu, tante, mereka hafal. Ini berarti apa? Ini berarti bahwa bahasa itu elemen yang paling krusial di sana adalah soal aktivitas itu. Iya, harus aktif, harus dialog, itu baru bisa. Kalau itu tidak dilakukan, tidak bisa. Nah, sepulang kita dari sana, itu banyak yang nanya ke saya, kenapa ajak anak-anak sampai 50 orang itu dibawa ke Toraja. Ya, bagian dari disiplin antropologi itu saya bilang, kalian coba lihat di Tolikara,
Tolikara itu orang-orang di sana sebut Tolikara itu sebagai Toraja Lingkar Karubaga. Orang Toraja banyak sekali. Kemudian di Wondama, orang Toraja banyak sekali. Dan di Wamena ada potensi konflik yang lumayan kencang. Ingat 2019, ya kan? Kerusuhan yang mati itu orang Toraja di Wamena. Nah, saya bilang ke teman yang bertanya itu, saya ngajak anak-anak ini karena sewaktu-waktu mereka kan berhadapan dengan kondisi yang sama. Biarkan mereka memahami kenapa orang Toraja melakukan migrasi. Karena sampai di sana dulu ya Toraja itu bingung, wah tempat ini kecil baru gunung-gunung saja. Ya itu, karena itu orang Toraja nggak bisa bertani di sana, mereka makin banyak dan mereka bermigrasi untuk mencari tempat yang lain. Dan itu wajar. Di kepalanya anak-anak harus ditanam itu juga. Jadi asimilasi, kemudian apa-apa yang kita sering sebut sebagai toleransi, itu sudah harus dari awal itu praksisnya harus ditunjukin. Ini bukan saja bahasa ya, tapi bagaimana semua orang itu harus apa, terutama anak-anak ini sudah harus dari awal itu dididik untuk memahami itu. Selain jangan lupa juga mereka juga memperkuat budaya sendiri, identitas sendiri. Nah, proses tadi tentang generasi dan sebagainya, terus kemudian tentang siapa yang bisa memediasi, itulah posisinya ada di kursi itu. Kita bisa nggak nemuin bentuknya yang paling sederhana, gampang kita lakukan mandiri. Dan ini untuk menjawab pertanyaan abang tadi, uang di Manokwari, di Papua Barat ini banyak sekali. Serius. Kita bisa dapat uang sebanyak apapun yang kita rencanakan. Yang penting kita nunjukin saja dulu kerjanya kita. Harus kemudian kita bisa. Dan apa selalu harus jauh-jauh. Seperti Marley bilang, money just paper and ink. Uang itu hanya kertas dan tinta. Nggak bisa beli harga dirinya kita, nggak bisa bikin kita jadi bermusuhan, nggak bisa bikin kita gontok-gontokan. Nah, kita bisa pakai secara maksimal untuk tujuan-tujuan yang mendatar. Itu saja. Baik, tantangan besar kita memang di tadi. Baik, mungkin saya sedikit menanggapi yang berkaitan dengan bahasa tadi. Memang benar bahwa di sekolah-sekolah di Manokwari sepertinya belum ada yang muatan lokalnya itu bahasa daerah. Ini di sekolahnya Pak Guru, apakah ada yang seperti itu? Masa SMP. Untuk kami sendiri di SMP Manokwari belum ada, karena yang sebelumnya seperti yang sudah saya tadi sampaikan, yang ada muatan lokalnya itu yang etnografi. Mungkin berkaitan dengan itu seperti yang tadi juga disampaikan oleh Bapak bahwa mungkin informasi yang ini tuh dikumpulkan kemudian disampaikan ke pemerintah sih, biar mereka yang membuat kebijakan kemudian menetapkan bahwa ya di sekolah-sekolah yang ada di Manokwari mungkin muatan lokalnya salah satu bahasa daerah di sini, seperti itu. Iya, seperti itu. Masukkan di kurikulum. Nanti baru ke depan baru orang kayak mana belajar bahasa apa sekarang masing-masing dulu lah ya. Itu saja. Tanpa bahasa itu tidak bisa tulis ya. Iya, betul. Sebenarnya di komunitas rimba ini saya sudah siapkan dia punya kata-kata ya untuk bahasa, untuk
pengajaran anak bahasa Hatam yang pernah kita dapatkan di pelatihan kemarin itu kata-kata benda atau ucapan-ucapan yang mudah untuk kita itu memang ingin sekali mengimplementasikan di komunitas ini. Mudah-mudahan ke depan, karena itu impian saya ya memang butuh waktu, karena dari 2017 itu memang saya ingin sekali bahwa ada yang dihasilkan, misalnya buku seperti 2024 itu berapa tahun itu harapan itu bisa terkabul dengan adanya buku ISOR. Nah itu kan butuh waktu. Mudah-mudahan tahun ini juga selepas acara ini saya mulai menggerakkan, sudah saya siapkan, tinggal ditempelkan di papan atau di tembok-tembok ini. Kemarin juga saya sudah minta bantu Pak Guru untuk desain ilustrator untuk gambar-gambar untuk biar menarik anak-anak untuk belajar mengenal bahasa Hatam gitu. Kita juga butuh edukator ya, kita juga butuh itu ya, pelatih bahasa itu. Masih ada Reko kata Mary Reko Lewat. Reko bicara dulu baru nanti. Pertanyaan ke pernyataan? Pertanyaan atau pernyataan? Pokoknya campur sudah. Campur ya. Ini semua senior bisa, saya juga mahasiswa jadi. Jaluhan di kampus tahu. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Utinus Kobak, biasa dipanggil Weko, asal kampus Universitas Muhammad Papua Barat. Prodi saya atau jurusan bahasa Indonesia, jadi ada berkaitannya dengan sastra. Dan juga saya kebetulan di situ ada dulunya ini ada kita punya komunitas, yaitu komunitas itu nama komunitasnya Sanggar Pesisir. Jadi waktu semester 1 sampai semester 4 itu kita biasa adakan event itu biasa di latihan, itu biasa di kafe dan segala macam. Tapi semakin kesini minatnya itu pudar atau hilang sendirinya. Aktivitasnya hilang saja karena entah bagaimana tidak tahu. Tapi dari situ kita cari cara untuk kita keluar dari zona kampus. Dan kebetulan saya digabungkan oleh Kakak Maria ke Abonita di Rindu Membangun Papua di Rimba. Jadi kita mahasiswa bisa bergerak, lebih khususnya mahasiswa Papua kita bisa bergerak di dunia kampus, tapi agak setengah mati. Pertama itu kita bisa, tapi lama-lama itu barang akan vakum. Jadi ini sangat penting bagi saya. Saya pesan juga kepada ketua-ketua komunitas sastra yang ada di sini, semua ketua-ketua bisa melibatkan semua mahasiswa, jangan pelajar saya, tapi semua mahasiswa, entah mahasiswa Caritas, STIH, sedikit Muhammad atau Universitas Muhammad Papua Barat atau UNIBA. Mungkin itu terus tentang bahasa, seni dan budaya juga kita di sini hilang artinya kita sudah terjebak dengan mungkin sistem apa saya juga tidak tahu, bahasa dan pakaian adat
dan budaya yang aslinya sekarang itu yang tiruan itu terlalu banyak di Papua yang lebih khusus. Mungkin itu yang saya bisa. Oke, terima kasih Eko. Oke, Ted, ulang aja itu soal ini kita pelajari ya dari satu pengalaman komunitas Sanggar Pesisir itu apa yang jadi kendala, jadi contoh bagi yang lain. Mungkin fenomenanya sama misalnya dengan kondisi di adik mahasiswa di kampus yang lain juga. Mungkin saja ya kita tidak pernah tahu juga ada sanggar apa gitu di UNIPA atau tugas terkait atau di STIH atau di Caritas. Kita belum tahu, belum sempat lihat lebih jauh ke sana. Tapi ini contoh yang bisa kita pelajari lebih dalam apa sehingga tenor jadi terhilang dari ya. Bagian akhir ada tanggapan dan sekaligus closing statement dari narasumber dari Kak Maria dulu. Untuk adik-adik semuanya pesan hanya mari terus menulis, terus kita rayakan kata, terus berpuisi untuk hidup kita yang lebih baik. Itu saja. Oke, terima kasih. Mungkin saya langsung ke closing statement dari saya. Semoga ruang-ruang seperti ini terus hidup untuk menjadi wadah ruang ekspresi dan tumbuh kembang bakat-bakat generasi berikut. Terima kasih. Saya terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Jadi diri sendiri dan maju. Sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Terima kasih untuk para narasumber, Kakak Maria, Ketua Komunitas Rimba, Pak Golof, budayawan kita, dan Ibu Guru. Terima kasih untuk partisipasi. Oke, terima kasih. Oh, baik. Kembali ke MC. Sudah bukan? MC profesional ini. Ada kopi, ada kopi. Ya, kopi. Ada kopi. Bang, kasih. Terima kasih untuk aku Maria Cairel Anwar. Kalau sampai waktuku, aku mau tak seorang kan tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku. Aku tetap meradang, menerjang luka dan bisa kubawa. Berlari, berlari hingga hilang pedih, perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi